Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Iya. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo sila dipimpin doanya. Silent please. Before starting to study, let's pray together. Start. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Indonesia Raya, yuk Anjar dipimpin. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah jatuh pandu Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah. Marilah Indonesia bersatu, hiduplah bangsaku semuanya, bangunlah jiwa dan badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang berdeka. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang berdeka.
siapa yang nggak hadir? Iya. Najwa, kenapa Najwa? Sakit. Iya. Nah, hari ini kita mau apa ke sekolah? Udah siap belajar hari ini? Udah. Hari ini kita mau belajar tentang materi baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita lihat video dulu. Is it like Optimus Prime who can transform into a truck? Hey Max who can tell when you're sick, or Doraemon who has a magic pocket? They are robots, yes, but only in movies, right? So what are robots like in the real world? Robots in the real world are machines designed by humans to do certain jobs. Robots are made to help humans. Initially, robots were used to make goods in factories. Robots can assemble car parts into one unit. The paper and soap you use and the instant noodles you eat are made and packaged using robots. Many advantages, namely they are faster and more efficient, rarely make mistakes, and don't get bored or tired. In addition, robots also don't need holidays and don't need salaries. Wow, no wonder. So how do robots work? Robots have a brain-like part that has been programmed by a computer. The robot's brain then commands the robot's body parts to move. Robots can recognize conditions around them because they are equipped with sensors. These sensors are like eyes in humans. To be able to work, robots also need an energy source. For humans, their energy source is food. Meanwhile, robots' energy source is electricity stored in batteries or directly from power plants. The rapid development of computer science and technology has led to major changes in robots. Now, robots are not only used to manufacture goods in factories. Robots can also be used in various fields. Robots can be used to assist with daily tasks such as mowing lawns and cleaning homes. Robots can be used to make a cup of coffee or make hundreds of sushi. There are also robots capable of delivering packages or goods. Robots can also be used for tasks that are difficult for humans to do. For example, robots are tasked with observing hot volcanoes, robots to check underwater conditions, or robots to explore outer space. With artificial intelligence, robots are now increasingly sophisticated and able to interact with humans. What are some examples? The Forkus robot can be played with table tennis. Paper and sunboard robots can be used to serve guests, customers, or patients. The Romeo and Robert robots can care for and accompany patients, people with disabilities, and the elderly. There are also humanoid robots that are designed to closely resemble humans. These robots can communicate using facial expressions or hand gestures. Examples include the Sophia and Anika robots. Robots aren't just designed to mimic the human body. Animals in nature also inspire scientists to create robots. For example, iDog, designed like a pet dog. The Illume Snake robot for inspecting underwater equipment. The Aqua Jelly jellyfish robot for seabed and marine life research. Or the RoboBee robot for search missions in hard-to-reach areas. Wow, it turns out there are so many different forms and functions of robots. Which robot do you want the most? Why? Try writing your answer in the comments column. If you want. Nah, tadi udah kita lihat ada banyak banget beragam robotnya ya. Ada robot apa aja, Dewi? Ada robot ubur-ubur, terus robot pengantar barang. Nah, robot-robot tadi itu kira-kira bisa nggak sih berjalan sendiri? Nggak bisa, karena harus ada remote. Remote itu siapa yang mengendalikan? Manusia. Nah, di dalam robot itu ada apa sih? Iya, ada mesinnya, ada programnya. Mesin itu siapa yang membuat?
Iya, manusia. Kemudian mesin itu adalah perintah. Nah, yang membuat perintah itu adalah manusia. Nah, perintah-perintah yang ada di robot itu yang disebut dengan coding. Apa tadi? Coding adalah perintah untuk menjalankan robot. Nah, yang menjalankan siapa? Manusia. Kalian udah pernah lihat robot tuh di mana aja? Di HP, terus di TV. Untuk menjalankan suatu program itu harus ada yang namanya prinsip berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Pasti bertanya-tanya ya. Nah, sebelum kita jawab, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita apa. Yang pertama apa tujuan pembelajarannya? Nah, yang pertama kalian harus memahami dulu apa sih itu berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, setelah kalian paham, kemudian kalian bisa memberikan contoh, menceritakan kembali apa berpikir komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berpikir komputasional itu adalah bentuk pendekatan, memecahkan masalah dengan cara yang sistematis atau logis. Jadi, pemecahan masalah secara terstruktur. Tahu? Secara logis berarti secara logika. Nah, mengapa sih penting banget berpikir komputasional? Yang pertama itu untuk memecahkan masalah secara logis, berarti itu secara logika. Jadi kalau kalian punya masalah, aduh bingung banget ngerjain PR, gimana ya biar bisa ngerjain PR yang susah ini? Nah, secara logika kalian akan apa? Akan berpikir kemudian mencari jawabannya seperti apa? Bisa cari di Google, terus apa lagi? Bisa lihat YouTube, terus apa lagi? Bisa bertanya ya, kemudian beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, karena zaman semakin canggih, maka kita harus bisa berpikir komputasional. Kenapa? Biar kita tidak tertinggal, ya. Kita tidak tertinggal di era digital ini. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan rasional. Nah, setelah kalian tahu nih masalahnya apa, kalian bakal berpikir, oh iya, ternyata cara menyelesaikan masalah saya yang tidak bisa mengerjakan PR ini dengan apa tadi? Dengan mencari di Google, kemudian dengan bertanya. Itu jadi pentingnya berpikir komputasional. Nah, dalam berpikir komputasional itu ada 4 dasarnya, 4 prinsip. Yang pertama itu apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Jadi diingat. Nah, di antara 4 prinsip tadi, yang pertama apa? Dekomposisi. Dekomposisi ini memecahkan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya, kalian mau mengadakan pesta ulang tahun yang meriah, yang banyak banget teman-teman yang datang. Nah, gimana caranya kalian untuk bisa membuat itu? Untuk bisa membuat acara yang meriah, itu gimana caranya? Pasti ada strukturnya kan, kita membuat undangan. Undangannya ada berapa? Misalnya temennya mau diundang 100. Kemudian, apalagi di dalam acara itu mau ada apa? Ada badutnya, kemudian ada apa lagi? Ada gamenya, kemudian ada apa lagi? Ada makanan. Nah, ini salah satu contoh dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi lebih kecil. Oh, ternyata kalau saya lakukan seperti itu, jadi lebih mudah ya saya membuat acaranya, kan seperti itu. Yang kedua apa? Nah, pengenalan pola ini
Nah, dengan mengenali pola ini, kita bisa menemukan solusi yang lebih efisien. Contohnya, jadwal pelajaran itu setiap minggu itu sama nggak? Hari Senin, misalnya matematika, kemudian Senin besok matematika lagi nggak? Iya. Kemudian hari Selasanya agama, Selasa besok lagi agama nggak? Nah, itu adalah pengenalan pola. Ternyata jadwal pelajaran itu setiap minggunya itu nggak berubah. Nah, kalau di minggu ini kita nggak mengerjakan PR ya, misalnya minggu ini kita tidak mengerjakan PR agama, pelajaran agamanya hari Selasa, berarti kita harus punya alternatif. Oh, berarti hari Minggu saya harus mengerjakan PR, karena hari Selasanya sudah pelajaran agama. Itu yang dimaksud dengan pengenalan pola. Kemudian yang ketiga, itu ada abstraksi. Apa sih abstraksi itu? Ini menyaring informasi atau menyederhanakan informasi ya. Jadi contohnya, kalau kalian mau berangkat sekolah ya, atau kalian nih mau ke Bandar Lampung. Kalau ke Bandar Lampung itu kan nggak tahu jalannya, caranya gimana? Iya, pinter pakai Google Maps. Nah, di Google Maps itu kita tinggal ketik aja kan? Kita ketik Bandar Lampung, kemudian ada tuh jalur-jalurnya. Baru kita mengikuti. Terus, kalau kita mau berangkat sekolah, ya Anjar ya, itu gimana sih caranya? Caranya itu, kan kalian tinggal bertanya, nama jalannya apa, kemudian waktunya. Misalnya, oh, kalau mau berangkat sekolah ke SDN 3 Sidorejo, itu lewat jalan belakang Kemancingan aja, gitu kan. Pasti yang kalian ingat apa? Kemancingan, ya kan? Jalan di belakang Kemancingan, itu yang kalian ingat. Nggak mungkin kalian ingatnya gini, nanti lewat aja, di depan rumah sana itu ada rumah hijau, kemudian ada rumah biru. Kalian bakal susah mengingatnya. Nah, tadi itu kita sederhanakan lagi. Oh, ternyata kita harus melewati Pemancingan, kemudian baru mendekati dengan sekolah itu. Jadi kita menyederhanakan informasi. Apa yang diberikan informasi itu terasa sulit, bisa kita sederhanakan lagi. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Iya, algoritma atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, kalian mau memasak mie instan, ada nggak langkah-langkahnya? Apa aja sih kalau masak mie instan langkah-langkahnya? Iya, yang pertama airnya kita taruh di panci, kemudian direbus. Setelah airnya mendidih, kemudian masukkan mie instannya. Kemudian setelah itu apa lagi? Masukkan bumbunya. Nah, kalau sama nggak sih caranya dengan menyajikan teh? Beda. Kalau membuat teh langkah-langkahnya seperti apa? Ya, kemudian setelah air mendidih, iya, masukkan gula ke dalam gelas. Terus? Nah, itu adalah langkah-langkah membuat mie instan, langkah-langkah membuat teh. Nah, yang langkah-langkah tadi apa namanya? Algoritma. Nah, sebelum kita mulai belajar kelompoknya, biar kita nggak tegang, bangun dulu semuanya. Di atas, tangan di atas, tangan di bawah, putar di bawah, tangan di pinggul, putar ke kiri, pinggul, putar ke kanan. Tepuk tangan lompat ke depan, tangan lompat ke kanan, tepuk tangan lompat ke kiri, tepuk tangan ke belakang. Ayo. 3
Teriak Jangsing hore. Nah, sekarang Ibu mau membagikan LKPD kerja kelompok. Itu nanti Ibu taruh di kelompok masing-masing ya. Kerjakan sesuai dengan perintahnya. Tadi algoritma apa? Abstraksi apa? Pengenalan pola. Dekomposisi. Semua mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Kita mulai dari kelompok pertama ya, kelompok dekomposisi. Silakan maju, kelompok dekomposisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu langkah-langkah membuat acara ulang tahun ya. Nah, dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, keren, keren. Nah, boleh duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan Senin matematika ada di kelas, apakah Senin depan pelajarannya sama seperti Senin kemarin? Ya, pelajaran kita sama. Ya, dikasih apa? G, double O, D, J, A, B, gujak. Gujak, asik, gujak. Gujak, ya. Nah, boleh duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih apa? G dan gujak, gujak asik, gujak, gujak asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok algoritma ingin Presentasi. menjelaskan langkah-langkah membuat kopi. 1. Rebus air di dalam panci. 2. Memasukkan kopi ke dalam gelas. 3. Lalu memasukkan gula ke dalam gelas. 4. Lalu memasukkan air yang sudah direbus ke dalam gelas yang sudah diisi kopi dan gula. Iya, dikasih apa? G, double O, D, J, A, B, gujak. Gujak asik, gujak. Gujak asik. Ini udah belajar tentang apa aja sih hari ini? Tentang berpikir komputasional. Kemudian ada 4 prinsipnya. Tadi apa? 4 prinsipnya. Yang pertama apa? Iya, pintar dekomposisi. Kemudian yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Iya, gimana perasaannya hari ini? Kalau senang banget lebih keras. Nah, berarti udah paham ya tadi tentang berpikir komputasional. Kemudian ada 4 prinsipnya, udah tahu semua, anak-anak sudah paham. Jadi Ibu akhiri pelajaran hari ini dan besok kita akan kembali lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum.